Boleh prosesnya berbeda, tapi arahnya jelas. Mereka mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Karena kuadran kita itu circle-nya negatif ya, Mbak Konita, itu nanti hasil terbaiknya cuma titik nol. Jadi nggak hanya melulu persoalan saya dapat apa dari situ. Ilmu bisa dapat, kolaborasi bisa dapat, pengetahuan bisa dapat. Jangan dihitung hanya dari sisi rupiah yang kita dapatkan saja, tapi kebahagiaan, ketenangan, teman sharing, kan itu nggak semua orang bisa punya kan. 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Satu musik positif sahabat AMK dari Now See Heart dengan keluarga bahagia. Biasanya kalau tentang keluarga nih sahabat AMK, itu merupakan circle yang cukup dekat dengan diri kita, bahkan yang paling dekat begitu ya. Tapi biasanya memang ada seseorang yang circle keluarganya ini suportif, ada juga yang circle keluarganya ini malah justru toksik begitu. Nah kali ini kita akan diskusikan sahabat AMK dalam program Jendela Amikom. Insya Allah sudah ada panutan saya nih sahabat AMK di seberang sambungan Zoom. Ada Coach Erik Hadi Saputra, Eskom M Engineering begitu ya. Beliau merupakan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dan Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional. Masya Allah. Coach Erik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Konita? Sehat? Alhamdulillah, kabar sehat. Coach Erik gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dan menginspirasi. Masya Allah, selalu menginspirasi kalau Coach Ya, Erik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang sekali ditemani oleh dosen yang luar biasa. Masya Allah. Wah ini saya harus banyak belajar nih sahabat MK dari Coach Erik. Coach Erik, kali ini tema kita menarik sekali loh Coach, Ya, terkait ya. Circle of Excellence. Biasanya kalau setiap manusia nih Coach, pasti kan punya circle ya Coach ya. Ya, Yang circle-nya mungkin circle kerjaan, betul. circle sekolah, kampus, Ya. keluarga. Nah kalau Circle of Excellence yang dimaksud ini seperti apa nih Coach Erik? Ya, terima kasih Mbak Konita dan sahabat MK dimanapun berada. Selalu sehat, mudah urusan, lancar rezeki, lunas waktu. Ya, Jumat yang inspiratif. Circle of Excellence ini adalah banyak sekali sekarang netizen itu kalau ngomong pakai circle, ya kan. Bahkan sekarang mereka itu sudah punya sesuatu yang diyakini. Jadi kalau ketemu orang dia bilang, saya Coach, sukses itu ada 3. Pertama berusaha, berdoa, dan yang kedua orang dalam. Yang dia masuk orang dalam ini sebenarnya adalah networking ya, atau kita bahkan sekarang adalah circle. Nah, kadang sering kita ngobrol ya sama seseorang, kamu kok bisa ya diajak, kamu kok bisa ya join, kamu kok bisa jadi membership, kamu kok bisa gabung sih, kamu kok bisa ikutan gitu kan. Terus orang bilang, ya iyalah dia kan circle-nya dia gitu. Nah ada juga tuh yang orang ketika ditanya, kamu kok nggak masuk? Karena aku kan bukan circle-nya gitu. Nah jadi pola-pola yang seperti ini memang tidak bisa dilepas. Kita ini mesti nggak bisa jauh-jauh kan dari lingkungan kita. Baik keluarga tadi yang Mbak Konita bilang kan, di keluarga itu awal mula cerdasnya atau excellent-nya circle itu adalah dari keluarga. Mutiara paling indah, ya kan. Pokoknya situlah semuanya di keluarga itu. Nah, membangun circle of excellence ini adalah gimana caranya kita punya lingkungan, kita punya network, kita punya satu lingkaran terbaik yang itu bisa memberikan inspirasi positif kepada kita. Itu kan yang harus kita harapkan. Jangan circle kita ini justru mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh dari lebih baik gitu. Bahkan kalau orang selalu bilang, if better is possible, good is not enough. Kalau ada yang lebih baik, maka baik aja tidak cukup. Jadi lingkaran itu harus lingkaran yang terbaik. Walaupun kita tahu prosesnya kadang-kadang nggak sama, gitu kan. Sama mencari 16 seperti apa caranya. Ada yang bilang 4x4, ada yang bilang 8+8. Boleh prosesnya berbeda, tapi arahnya jelas. Mereka mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Karena kuadran kita itu circle-nya negatif ya, Mbak Konita, itu nanti hasil terbaiknya cuma titik nol. Oke. Kalau cuma negatif isinya, apalagi jadi racun kan. Jadi baliknya ke titik nol aja, itu yang terbaik loh. Tapi kalau circle kita ini energinya positif, hasilnya itu tidak terhingga. Nah, hasil tidak terhingga itu kan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jadi nggak hanya melulu persoalan saya dapat apa dari situ. Ilmu bisa dapat, kolaborasi bisa dapat, pengetahuan bisa dapat.
jangan dihitung hanya dari sisi rupiah yang kita dapatkan saja, tapi kebahagiaan, ketenangan, teman sharing, kan itu nggak semua orang bisa punya kan. Nah, harapan kita adalah circle of excellence kita ini adalah lingkungan kita, teman kita, sahabat kita, bahkan frekuensi kita, itu adalah frekuensi-frekuensi yang positif energinya dan inspiratif ya, seperti MKFM. Ini kan energinya excellent sekali. Kenapa? Musik aja dipilih tuh. Ya, musik aja dipilih. Syairnya aja begitu dipilih. Apalagi kita berteman dengan orang lain. Berarti harus ada nih, selain yang kita dengar, yang kita rasakan, dan yang kita lihat, itu kan kalau bisa di-manage dengan sesuatu yang baik. Itu coach pengantarnya. Oke, siap Coach. Mantap. Ini Masya Allah, baru pengantar saja sudah mantap sahabat MT ya, kalau Coach Erik ini ya. Baik, Coach ini kan melihat banyak sekali keuntungannya Coach ya, dari tadi Circle of Excellence. Kemudian pertanyaannya nih Coach, gimana cara kita untuk membangun si Circle of Excellence tadi? Karena kan barangkali memang ada yang sudah lahir di circle yang tadi mungkin toksik begitu ya, lingkungannya sudah terlanjur kurang suportif. Gimana nih Coach Erik? Ya, saya tuh banyak teman psikolog ya coach. Kami juga punya PSR. PSR itu personal social responsibility. Kalau perusahaan itu punya CSR, kita secara pribadi itu sebenarnya punya PSR. Jadi saya tuh kadang-kadang dimintai ngisi seminar gratis pun saya mau. Asalkan untuk memberi manfaat ya kepada siswa, teman-teman. Nah, banyak persoalan itu apa, Coach? Persoalan itu ternyata adalah kenapa kok jadi toksik, itu diawali dari rendahnya komunikasi. Ya, jadi wajar ya, mungkin kita punya karir yang luar biasa, kita punya kegiatan yang banyak gitu kan, sampai kita lupa, sampai di rumah kita tetap membawa itu, sampai ketika ada anak butuh perhatian kita juga masih memprioritaskan ini. Kalau maka harus ada nih waktu-waktu yang pas. Misalnya ini kalau Mbak Konita milih weekend, ada teman-teman yang milihnya weekend, ada yang milihnya mungkin setelah malam ngobrol sama anaknya. Jadi kalau jalan itu ya, saya tuh kadang-kadang sama anak saya sering didenda. Jadi apalagi kalau saya sudah lagi sama mereka, terus saya pegang handphone. Hubungi Direktur MG, kan saya bingung jawabnya. Direktur MG, anak saya nggak boleh pegang handphone. Kita kan lagi makan, kita kan lagi ngobrol. Jadi mereka melihat ya, mereka ingin saya berada pada frekuensi mereka. Nah, kenapa toksik muncul? Karena kita tidak satu frekuensi. Nah, dari situ akhirnya karena kita tidak satu frekuensi, apa yang terjadi, Mbak Konita? Orang akan nyari frekuensi yang sama, betul tidak? Betul. Iya. Kalau yang dicari frekuensinya bisa menguatkan dia, tidak apa-apa. Tapi persoalannya adalah kalau yang dia cari frekuensinya ternyata justru membawa kepada racun negatif. Nah, inilah yang akhirnya mulai marah, membandingkan, oh sana begini, mulai cari pelarian, mulai nyari sosok idola yang lain. Tapi coba kalau idola itu ada di rumah. Anda tidak akan pernah berpikir, aneh, keluarga juga begitu, karena sosok idolanya ada di rumah. Nah, toksik itu terjadi karena di rumah tidak ada idola. Atau idola itu, ya figur itu apa ya, terkuras ya, figur itu kayak menurun. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga harus sama-sama. Istri sering mengingatkan saya, sesibuk apapun kamu Mas, ya hati-hati. Saat ini anak-anak lagi butuh. Ada masanya suatu saat ketika kita butuh, mereka sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi kayak apa yang kita lakukan sebenarnya adalah investasi untuk diri kita sendiri. Nah, maka sahabat MG dan buat saya dan teman-teman semua, ya sahabat semua, mari kita mulai menabung ya PSR, personal social responsibility kita, membangun lingkaran-lingkaran. Sebenarnya sederhana, kepedulian kita sebenarnya yang membuat itu semakin kuat. Oke, kuncinya peduli ya Coach Ya, Erik. itu Coach ya. Jadi toksik itu karena kepeduliannya sudah hilang ya. Yang muncul adalah racun negatif. Oke, bahkan kalau Coach Erik nih sahabat MK, caranya adalah dengan barangkali misalnya minta free gitu ya Coach ya, mau. Pokoknya yang penting ngasih manfaat ke orang ya Coach Erik ya. Waktu oke, waktu cocok, dan ini meminta bantuan itu kita harus ya kita berikan saja. Karena suatu saat bisa saja kan Coach, apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah investasi kita untuk besok. Siapa saat ini adalah investasi kita masa lalu. Kan gitu aja. Makanya kan kalau kita sering dengar, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. Kung Fu Panda. Kan Coach pernah dengar itu? Di masa lalu itu sejarah, masa depan misteri, hari ini anugerah. Nah, jadi hari ini anugerah karena sumber daya kita masa lalu, besok seperti apa? Ya bergantung kita investasinya hari ini.
Makanya kalau kepada sahabat MG dan mahasiswa saya bilang, insya Allah Anda nggak usah khawatir diri Anda di masa depan kalau Anda menyiapkan semuanya terbaik di masa sekarang. Nah, itu kan investasi besok. Termasuk investasi teman, circle. Kenapa kok bisa masuk? Loh ya karena teman, kan orang mesti nanya gitu ya. Kok bisa ya misalnya ngisi di sini, ngajar di sini? Ya karena ada teman di situ. Sama-sama pintar, sama-sama attitude-nya bagus, tapi yang ini teman, pilih yang mana? Ya pilih teman, mesti pilih circle. Gitu. Coach Erik, ini tadi Siap. sudah dijelaskan terkait circle of excellence, begitu, dan Ya, kita harus membangun itu sejak dini ya, agar tidak toxic. Dan selain itu lagi, Coach Erik, kira-kira apa yang perlu kita tahu nih, Coach, terkait circle of excellence? ya. Agar circle of excellence ini kuat, kita harus punya power ini, Mbak Konita. Power itu pertama adalah positive mind, ya. Yang kedua adalah optimis terus, ya. Di power, P-O-W-E-R gitu. W-nya itu adalah willingness, E-nya adalah enthusiasm, dan R-nya reveal. Jadi, kenapa harus positive mind? Karena lingkungan itu susah atau senang bergantung kita sebenarnya. Betul nggak? Jadi kalau kita itu bawaannya sudah suntuk, sambat, ya kan? Pertanyaannya, emang dengan sambat suntuk itu menyelesaikan persoalan? Contoh nih, dulu angkatannya 2017 ya, ilmu komunikasi ya. Nah, itu kan pas UAS, lalu ada yang bikin status. Allah saja menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Ini dosen menguji mahasiswanya di luar batas kemampuannya. Di hashtag dosennya ya, dari Saputra, misalnya begitu. Nah, jadi nah, pertanyaannya, apakah dengan melakukan itu persoalannya selesai? Kan enggak juga, ya kan? Atau dia susah dengan keadaan, wah capek, kuliah jam 7 kepagian, jam 8.50 nanggung, jam 10 menjelang kena zuhur, siang ngantuk, sore wah mepet maghrib, nggak ada yang bagus semua jadi salah gitu kan. Nah kalau udah begini kan nanti akhirnya kan bawaannya apa? Capek sendiri. Kan sekarang banyak nih seminar-seminar, webinar yang mengelola bagaimana mengelola stres, bagaimana mengelola belajar tangguh dan kreatif di masa pandemik, kan selalu begitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa orang stres? Karena dia terlalu banyak nuntut, terlalu banyak berharap, terlalu banyak meminta. Nuntut yang dituntut tidak ada, berharap yang diharapkan palsu, meminta yang diminta tidak ada. Akhirnya akan stres sendiri, overthinking, curhat. Pak, saya tuh kalau malam itu overthinking, nggak bisa tidur, mikir sesuatu yang negatif. Kok gimana cara keluarnya? Gampang. Kenapa orang overthinking malam? Karena waktunya nggak habis di pagi, siang, sore. Coba kalau energinya habis di pagi, siang, sore, pada Isya langsung tidur itu, dan sempat mikir ya. Tapi karena nggak habis, terlalu banyak yang dipikirkan, akhirnya dia overthinking. Negatif yang kena. Nah, maka power yang kedua, optimis itu harus dijaga terus. Siapa yang senang di masa pandemi? Siapa yang tenang? Orang yang memberi, giving, ya. Orang yang memberi kan tidak pernah stres. Ya, dia punya ilmu, dia beri, dia punya wawasan, dia sharing, dia berkolaborasi dengan orang lain. Pokoknya dia pansos orang lain supaya subscribernya nambah, followernya nambah. Dia memberi aja apa yang dia punya. Senang kan orang yang kayak gitu tuh, tidak ada yang susah bagi mereka. Mereka optimis melewati pandemik nanti ini, insya Allah akan menuju endemik. Saya kemarin kan pas acara di Polda, di Binmasnya Polda DIY itu nyampaikan DIY ini alhamdulillah vaksin pertama sudah menembus 75%. Ya. Berarti kan optimis kita. Kalau vaksin keduanya memang masih kurang dari 50%. Nah, kalau semakin banyak orang yang bersemangat optimis untuk ini, berarti kan kita semakin keluar menjadi orang-orang yang selalu insya Allah setelah hujan deras itu mesti muncul pelangi. Betul nggak, Mbak Konita? Betul. Setelah hujan deras itu mesti muncul pelangi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang itu tidak pernah melihat ada pintu sukses lain yang terbuka untuknya, mendengar tidak pernah, merasakan juga tidak pernah. Ya karena dia terlalu fokus sama pintu yang ditutup. Tiap hari yang dibicarakan yang ditutup terus, apa nggak move on dengan yang sebelumnya, ya kan?
Udahlah, selesai gitu. Satu pintu tertutup, insya Allah pintu lain terbuka. Ini kan optimis. Circle itu kan harus kayak gitu. Jangan malah ditambah-tambahin, tuh kan gara-gara kamu tuh nggak ini sih, nggak dengar kita, malah disalahkan. Orang nggak nyaman. Nah, yang ketiga willingness. Willingness tuh cobalah memberi terus yang terbaik apa yang kita punya, apa yang kita ada. Kalau ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kamu punya. Bahkan kalau ingin hidup lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang kamu punya. Itu syairnya Adera, anaknya Ebit GHD. Catatan kecil. Luar biasa. Jadi kita punya apa, berikan willingness. Nah, circle of excellence itu harus willingness, memberi yang terbaik. Bukan nuntut, aku dapat apa? Saya kok nggak ada, saya kok nggak diberi. Nah, capek kan? Tapi kalau circle of excellence itu, ya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berbuat, apa yang bisa saya support. Nah, masuk ke situ nanti, Coach. Oke, jadi bukan kita menuntut orang lain ya, Coach Erik ya, tapi kita sendiri ya. Capek kan? Kita berharap orang lain, tapi tidak melakukan. Bagaimana caranya? Ya kita tunjukkan dengan cara kita, nanti dengan sendirinya orang akan ingin membalas apa yang kita lakukan. Orang kan begitu, seperti melempar bola ke dinding, bolanya mantul lagi ke kita. Kita berikan kebaikan, nanti orang akan balas kebaikan. Tapi kalau kita berharap orang baik, supaya nanti kita balas baik, nanti kita kecewa kalau orangnya tidak mendahului. Lebih bagus kita yang mendahului, kita yang memberi, nanti kita akan diberi. Baik, silahkan dimulai sahabat MK dari diri kita sendiri ya, Coach Erik ya. Insya Allah akan dibalas tentunya dengan izin Allah nih sahabat MK. Nah, kalau udah ngomong gitu kan saya mau ngomong lagi kan udah enak. Betul. Ya udah saya ikut prihatin gitu aja toh. Saya enggak akan lanjut lagi, tapi walaupun dia tahu dia susah, tapi gimana jawab kabarnya? Saya kabarnya Pak hari ini luar biasa, Pak.